Aku menyewa kos ini karena harganya setengah dari kos lain. Awalnya kupikir aku beruntung. Sekarang aku bahkan tidak berani membuka pintu kamar. Namaku tidak penting. Aku hanya seseorang yang butuh tempat tinggal murah di kota ini. Pekerjaanku membuatku sering pulang larut malam, dan kos lama sudah tidak sanggup kubayar. Suatu sore, aku melihat pengumuman kecil di tiang listrik. Tulisannya sudah hampir pudar. Disewakan kamar kos. Murah. Masuk gang. Gang itu sempit dan sepi. Di ujungnya berdiri bangunan tua 2 lantai. Ibu kos menyebutkan harga yang terlalu murah untuk ukuran kota ini. Sebelum aku masuk kamar, ibu kos berkata pelan, "Kalau malam, jangan sering keluar kamar." Aku hanya tertawa kecil dan menganggapnya nasihat biasa. Malam pertama berjalan normal, sampai sekitar jam 2 pagi. Aku terbangun karena suara langkah di lorong. Pelan dan teratur. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Tidak mengetuk, tidak berbicara, hanya diam. Aku menahan napas sampai akhirnya tertidur kembali. Malam berikutnya, suara itu datang lagi, di jam yang sama. Kali ini lebih lama, seperti seseorang berdiri tepat di depan pintu. Saat kuintip dari celah bawah pintu, lorong terlihat kosong. Namun bau tanah basah tercium jelas, padahal tidak hujan. Malam demi malam, suara itu terus datang. Aku mulai tidur dengan lampu menyala dan pintu terkunci. Suatu malam, langkah itu tidak berhenti. Terdengar seperti seseorang duduk tepat di depan kamarku. Aku mendengar napas berat, sangat dekat. Di tengah keheningan terdengar bisikan pelan. Ia menyebut namaku dengan suara yang bukan suara manusia. Aku menutup telinga dan menarik selimut sampai kepala. Pagi harinya, aku memberanikan diri bertanya pada penghuni lain. Mereka saling berpandangan sebelum salah satu berkata, "Kamar kamu itu sudah lama kosong. Penghuni sebelumnya jarang keluar kamar, dan suatu malam tidak pernah terlihat lagi." Sejak malam itu, suara datang lebih cepat. Kadang seperti kuku menggesek lantai. Aku sadar sesuatu. Selama ini suara itu selalu menunggu aku keluar kamar. Sekarang, aku jarang pulang malam dan sering tidur di kantor. Jika terpaksa pulang, aku langsung mengunci diri di kamar. Lampu tidak pernah kumatikan. Ponsel selalu kugenggam. Aku menulis cerita ini dari dalam kamar dengan pintu terkunci. Karena setiap malam, langkah itu masih datang dan berhenti di depan pintu. Jika suatu malam aku tidak lagi membalas pesan, mungkin aku akhirnya membuka pintu itu. Atau mungkin pintu itu terbuka dengan sendirinya. Sejak malam itu, aku sadar satu hal. Di kos ini, tidak semua pintu dibuka dari dalam, dan tidak semua yang menunggu ingin ditemani. Jika kamu pernah tinggal di kos yang terlalu sepi dan mendengar langkah di tengah malam, jangan pernah membuka pintu hanya karena ada yang mengetuk.